Shalom saudara-saudara. Saya akan mulai mengajarkan melalui beberapa sesi pengajaran-pengajaran khusus untuk muda-mudi, untuk remaja, bagaimana mereka bisa membina hubungan-hubungan yang berkenan di hadapan Allah. Saya ambil daripada salah satunya, saya ambil daripada buku yang saya tulis tahun 87, Berpacaran dan Memilih Teman Hidup. Nah, saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami boleh belajar lagi. Roh Kudus, ajarlah kami. Kami siap untuk membuka hati kami untuk menerima segala yang Engkau inginkan supaya kami lakukan dalam hidup ini, atau supaya ada hal-hal yang harus kami jauhi, yang tidak boleh kami lakukan. Kami mau belajar juga Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi pada sesi ini saudara bisa konsentrasi pada PowerPoint-nya. Saya akan berbicara tentang hal berpacaran. Silakan digedekan, dibesarkan. Yang bawahnya. Full screen. Ya. Tentunya kita lihat masa muda ya, penuh senyum ya. Kontak. Oke, next. Jadi kita akan berbicara tentang hal berpacaran. Terutama tentang peringatan terhadap perzinahan. Sebab pada masa berpacaran ini godaan untuk jatuh dalam dosa perzinahan ini besar sekali. Seperti saudara-saudara tentunya sudah tahu bahwa banyak siswa-siswa kita itu gagal studi mempersiapkan diri mereka menjadi hamba Tuhan karena godaan seksual ini. Jadi peringatan terhadap perzinahan. Next. Nah, firman Allah mengajarkan kepada kita tentang kekudusan. Next. Di masyarakat ada apa yang disebut standar ganda, double standard. Kalau perempuan sebelum nikah harus kudus, tetap suci, tetap perawan. Tapi laki-laki memang bandel. Sekali-kali ke WTS ya udah mengerti. Kan enggak ada tandanya, enggak ada bekasnya. Jadi ada standar ganda. Perempuan diharapkan kudus, cowok-cowok atau pria-pria enggak apa-apa deh, dosa-dosa. Ke WTS sekali 2 kali enggak apa-apa deh. Tapi kita melihat dalam firman Allah tidak pernah dikenal standar ganda seperti itu. Silakan salah seorang membaca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 20. Sini kita mempelajari standar Allah yang tepat sekali, yang harus kita ikuti. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai dengan 20. Silakan. Pakai mikrofon. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, kita melihat di sini dengan tegas standar yang diberikan oleh Allah bagi kita anak-anaknya. Saya bacakan lagi ya. Kita pelajari satu demi satu ayatnya ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Tegas jawabannya, sekali-kali tidak. Jadi saudara-saudara yang sudah di dalam Kristus ini, tubuh saudara itu sudah bukan milik saudara sendiri. Tidak boleh dipakai. Ini kan tubuh saya sendiri.
Orang-orang mungkin di luar negeri waktu dilarang melakukan, ada gerakan untuk tidak melakukan aborsi. Ini kan tubuh kita sendiri. Mau saya apain terserah saya. Pemerintah diam aja ya. Jangan pemerintah coba-coba ngelarang apa yang kami lakukan terhadap tubuh kami sendiri. Itu hak asasi manusia. Hak asasi kami karena ini tubuh kami sendiri. Tapi bagi saudara dan saya yang dalam Kristus tidak berlaku itu. Tubuhmu, tubuhku, tubuh kita sudah bukan milik kita sendiri. Itu adalah anggota Kristus dan tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Ayat yang ke-16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi dari sejak semula waktu Allah memberikan Hawa kepada Adam, Allah sudah memberikan resep ini atau rumus ini. 1 + 1 sama dengan 1. 1 + 1 bukan 2, 1 + 1 sama dengan 1. Suami dan istri dalam hubungan pernikahan mereka menjadi satu, tidak lagi dua. Makanya tepat sekali ya. Dan itu kita gunakan dalam bahasa Indonesia, persetubuhan. Waktu seorang pria dan wanita melakukan persetubuhan, melakukan hubungan seks, mereka itu menjadi satu tubuh. Persis seperti yang dikatakan dalam firman Allah. Keduanya akan menjadi satu daging. Jadi tidak layak kita yang tubuhnya ini milik Kristus digabungkan, disatukan dengan yang miliknya iblis. Yang orang berdosa, tidak layak. Sebab waktu kita bersetubuh itu terjadi satu tubuh. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu daripada percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Kalau saya korupsi, itu di luar diri saya. Kalau saya curi barangnya orang, itu di luar diri saya. Kalau saya tonjokin orang, siksa orang, dosa itu terjadi di luar diri saya. Tapi kalau saya melakukan percabulan, dikatakan oleh firman Allah, itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan mengklaim waktu kita menyerahkan diri kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak punya hak lagi atas tubuh kita. Sebab tubuh kita itu adalah milik, adalah bait, adalah rumah daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang punya hak, bukan lagi kita. Kamu bukan milik kamu sendiri, kata firman Allah. Roh Kudus yang menjadi milik, yang memiliki kita. So, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi tentunya di atas kayu salib, waktu Kristus mati bagi kita, dia membeli harga penebusan kita termasuk harganya kita. Sekarang kita, setelah itu kita menjadi milik Kristus. Tubuh kita menjadi bait, rumah daripada Roh Kudus. Tidak boleh kita gunakan semenang-menang. Karena itu ditutup dengan kata-kata ini ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bukan dengan jiwamu betul. Bukan dengan rohmu betul. Tapi dengan tubuhmu juga. Allah berhak berkata, ini sudah milikku. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tegas ya. Alkitab dengan tegas melarang percabulan. Next. Jadi dia ada standar ganda. Ini ayat yang sudah kita baca. Next. 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 Nah ini rumus di dalam Kejadian itu ya. 1 + 1 sama dengan 1. Next. Kalau kita seorang pria, mestinya hanya 1 + 1 sama dengan 1 itu mestinya dengan istri.
Tapi kalau kita pergi ke WTS dengan perempuan eksperimen Perex, itu juga 1+1 sama dengan 1. Dan ini tidak layak. Karena yang sebelah kiri ini tubuh kita itu adalah milik Roh Kudus. Tidak boleh digabungkan dengan seorang WTS, dengan seorang perempuan cabul untuk jadi satu. Next. Demikian juga seorang wanita. Tidak boleh berhubungan seks dengan seorang gigolo, seorang om-om. Karena rumus ini 1+1 sama dengan 1. Perempuan yang sebelah kiri itu adalah milik Kristus tubuhnya. Tidak boleh, tidak layak. Dan dilarang oleh Allah jatuh dalam perzinahan atau percabulan dengan siapapun juga. Hanya boleh dengan suami saja, suami istri aja, itu yang diperkenan. Karena memang 1+1 antara suami istri menjadi satu. Jadi tegas ya, kehendak Allah ini tidak boleh tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus itu digabungkan dengan perempuan cabul ataupun lelaki cabul. Dilarang keras. Dan Allah menuntut kekudusan ini bukan saja kepada pria-pria, bukan saja kepada wanita, tapi juga kepada pria-pria, baik pria maupun wanita. Jadi tidak ada standar ganda. No double standard. Tidak ada standar ganda di hadapan Allah. Baik wanita maupun pria harus kudus. Next. Nah, kalau kita lihat tahap-tahap hubungan, misalkan saya baru masuk dalam satu gereja ya, tentunya saya belum kenal. Misalkan saya masuk ke ibadah, saya masih seorang remaja atau seorang pemuda, saya masuk dalam ibadah pemuda atau remaja, saya belum kenal orang-orang di situ. Semuanya masih asing. Jadi belum kenal. Tapi setelah saya beberapa lama beribadah di tempat yang sama, mulai saling kenal. Misalkan ada 50 cowok, 50 cewek. Saya mulai berkenalan bukan saja dengan 50 cowok, tapi juga dengan cewek-cewek itu saya mulai berkenalan. Tiba-tiba ada salah satu cewek yang menarik bagi saya, yang membuat hati bergetar. Tapi saya juga menarik bagi dia. Jadi kita dua-dua saling tertarik. Maka kemudian mulai berpacaran, memasuki tahap berpacaran yang saya gambarkan dengan garis merah itu ya. Tahap berikutnya adalah tahap berpacaran. Dan kalau semuanya itu beres, semuanya berjalan dengan baik, pada akhir masa berpacaran itu adalah masa bertunangan. Setelah itu masuk dalam pernikahan. Waktu bertunangan itu mungkin sang cowok, sang pria bawa keluarganya meminang si wanita kepada keluarga atau orang tua daripada si wanita itu. Dan kalau diperkenan, mereka meresmikan masa pertunangan. Cuma zaman sekarang, kalau dulu saya ingat orang tua saya, kalau tunangan itu ada foto-fotonya, saya lihat foto-foto mereka, jadi ada seakan-akan pesta resminya. Sekarang ini kadang-kadang masih ada, tapi sering tidak ada. Sering setelah datang ke rumah calon mertua, mungkin membawa beberapa bingkisan hadiah, dan diperkenan, dibolehkan berpacaran dengan anak perempuannya, udah mulai masuki masa pertunangan. Tidak ada acara resmi. Saya ingat dulu, saya sendiri ada acara resmi. Kita panggil hamba Tuhan juga. Walaupun tidak mengucapkan janji nikah, tentunya belum mengucapkan janji nikah, tapi sudah didoakan oleh hamba Tuhan pada acara pertunangan itu. Makan bersama dengan keluarga-keluarga inti di sebuah hotel, misalkan di restoran hotel. Nah, setelah cukup waktu masa tunangan itu sesuai dengan perjanjian, mereka memasuki pernikahan. Masa menikah. Nah, yang akan saya bicarakan pada saat ini adalah masa bertunangan yang garis merah itu. Bukan yang bagian hitam, belum kenal ataupun menikah. Menikah nanti ada banyak yang perlu dibicarakan khusus bagi suami istri dalam pernikahan. Nah, pada masa berpacaran yang garis merah itu godaan untuk jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan, hubungan seks sebelum nikah atau hubungan seks di luar pernikahan itu besar sekali. Besar sekali, saya akui besar sekali. Terutama bagi muda-mudi yang belum saling kenal, belum bisa menguasai diri, belum cukup dewasa untuk mengerti
akibat-akibat daripada hubungan seks di luar nikah itu. Next. Pada waktu mereka mulai berpacaran, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mereka mulai memupuk keintiman. Antara mereka tambah lama tambah intim. Dan kita melihat ada dua hal besar yang mempengaruhi keintiman itu. Pertama, keintiman dan tempo. Kalau garis vertikalnya adalah keintiman, intimacy, tambah tinggi. Vertikalnya tambah intim hubungan antara cowok dan cewek itu. Sedangkan horizontalnya adalah waktu, tempo. Nah, ada pengaruh besar antara keintiman dan tempo ini. Misalkan ini, saudara lihat dalam grafik ini, gambar pertama, waktu mereka baru pertama kali pacaran, tentunya keintiman masih belum tinggi ya. Misalkan si cowok datang ke rumahnya cewek, ketemu dengan orang tuanya, minta izin bawa ceweknya untuk berpacaran. Misalkan berpacaran jam 6 itu ya, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sudah 3 jam dua orang ini bersamaan. Entah mereka itu nonton, atau jalan-jalan di mall, atau melakukan kegiatan. Juga melakukan kegiatan di gereja bisa meningkatkan keintiman, walaupun meningkatnya pelan ya. Tapi setelah jam 9, seperti garis A itu, keintiman sudah naik. Karena ini baru pertama kali berpacaran, mungkin baru minggu depan pacaran yang kedua. Next. Mulai lagi, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Keintimannya naik juga seperti garis B. Tapi sudah lihat mulainya garis B itu tidak 0. Karena minggu lalu sudah pacaran. Tapi juga tidak puncak daripada garis A itu. Tapi misalkan di antara 0 dan puncak daripada garis A itu. Jam 6, garis hijau itu ya. Jam 7, jam 8, jam 9. Keintiman sudah mulai naik lagi. Jadi garis B itu sudah mulai lebih tinggi daripada garis A. Kemudian mereka pulang. Kemudian minggu depan mereka berpacaran lagi. Next. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Garis C ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Jadi saudara melihat dalam gambar ini bahwa keintiman cowok dan cewek itu sangat dipengaruhi oleh tempo atau waktu. Tambah lama waktunya, tambah lama jangka mereka itu berpacaran, tambah tinggi keintimannya, naiknya lebih tinggi. Makanya wajar kalau mama-mama itu kasih batas. Oke, boleh pacaran tapi pulang jam 9 ya. Kenapa jam 9? Ya, pokoknya mama mau pulang, kamu habis pacaran pulang sebelum jam 9. Jangan lewat jam 9. Kalau mama ditanya, kenapa ma? Ya mungkin mama nggak bisa jawab. Tapi kalau oma ditanya bisa. Oma, kenapa? Kami hanya boleh pacaran sampai jam 9. Mungkin oma jawabnya bijaksana. Ya karena lewat jam 9 banyak setan lewat. Nah ini memang benar. Nanti kita lihat bahwa lewat karena tempo ini, keintiman dipengaruhi atau ditentukan oleh tempo. Maka nanti kalau jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, godaannya menjadi besar. Godaan untuk hubungan seksnya menjadi besar. Keintimannya jadi naik terlalu tinggi sehingga cowok dan cewek itu tidak bisa menguasai diri. Jadi sangat bijaksana kalau mama mengatakan pada anak perempuannya, boleh pacaran tapi batasnya sebelum jam 9 sudah harus pulang. Mungkin kalau muda-muda itu penasaran gitu, kenapa yang teman saya kok boleh jam 10, teman saya kok boleh jam 11 sama mamanya, dasar mama kolot. Kalau kita memangnya mau gituan, artinya hubungan seks di luar nikah. Kalau kita memangnya mau gituan, tidak perlu tunggu jam 9. Jam 5 sore pun bisa, jam 3 siang pun bisa, pagi pun bisa. Gak perlu tunggu sampai jam 9. Tapi anak muda itu justru tidak tahu bahwa secara fakta cowok dan cewek yang berhubungan seks di luar nikah itu tidak terjadi jam 10 pagi, tidak terjadi jam 3 siang,
tidak terjadi jam 5 sore, terjadinya kapan? Yaitu lewat jam 9, jam 10 malam, jam 12 malam, jam 1 pagi, itu mereka melakukan hubungan intimnya. Jadi bijaksana, walaupun mama tidak mengerti kenapanya, bijaksana kalau mama mengatakan pokoknya pulang jam 9. Dan remaja-remaja atau muda-mudi diberi batasan seperti itu mestinya berterima kasih kepada mama yang kasih batasan jam 9 itu. Sebab itu bantuan bagi kita. Dukungan bagi kita untuk menjaga kekudusan. Next. Nah, keintiman juga dipengaruhi oleh tempat. Jadi seperti tadi itu ya, kalau pacarannya jadi 6 jam 7, 8, 9. Tapi garis A, naik keintimannya naik juga, tapi naiknya cuma sedikit. Karena apa? Karena mereka waktu pacaran, misalkan pacaran ikut bagian doa di gereja, atau latihan musik, latihan band di gereja, latihan nyanyi, latihan BL, latihan singer. Walaupun 3 jam di gereja, tapi ya memang naik, keintimannya naik, tapi naiknya cuma sedikit seperti garis A itu. Tapi kalau mereka itu pacaran misalkan jalan-jalan di mall, makan dan sebagainya, next, maka garisnya itu naik. Garisnya seperti garis B, sudutnya lebih besar, keintimannya naik lebih cepat, sama 3 jamnya, tapi naiknya lebih cepat. Apalagi kalau tempatnya itu tempat yang rahasia, tempat yang tertutup, hanya mereka berdua, tidak ada tempat lain. Maka keintimannya itu seperti garis merah, garis C itu. Sama jamnya 3 jam, tapi karena tempatnya rahasia, sudutnya itu tinggi, naiknya cepat sekali, sama dalam 3 jam. Ini apa ini? Tempat rahasia. Ya kalau dulu di Jakarta, di Ancol itu ada teater mobil. Sekarang sudah lama ditiadakan teater mobil. Walaupun banyak orang lain nonton teater, nonton film itu, tapi mereka masing-masing ada di dalam mobil sendiri-sendiri. Jadi mobil kan temboknya ada 4. Tertutup. Jadi masing-masing mobil itu ada acara sendiri-sendiri. Biasa mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan tanpa yang lain-lain, walaupun ada banyak orang sekitar mereka, tanpa orang yang lain lihat. Karena suasananya gelap dan ada dalam mobil masing-masing. Entah dua-duanya duduk di kursi depan atau di kursi belakang. Mereka bisa saling merangsang. Jadi keintimannya naiknya tinggi. Atau tempat yang lain adalah di rumah. Papa mama lagi pergi, ini adik tinggal satu di rumah, sini, adik sini, kasih uang 50.000, kamu nonton sana ya. Lalu Mbak, Bibi masuk kamar. Jadi mereka itu berdua di ruang depan, di rumah yang mestinya banyak orang, tapi karena suasananya sepi, menjadi tempat rahasia itu. Kamar depan, ruang tamu itu menjadi tempat rahasia bagi cowok dan cewek itu karena mereka sendirian. Jadi itu godaannya menjadi besar. Apalagi kalau cowok dan cewek, banyak cowok dan cewek SMA di Jakarta itu nekat. Malam minggu itu berweekend, ria. Naik kemana? Naik motor. Naik sampai ke puncak. Di sana sewa satu villa. Yang menyewakan villa tahu ini pemuda-mudi ini 2an aja. Pasti lagi melakukan yang nggak benar. Tapi ya udah. Ini bisnis mereka. Disewakan. Jadi semalam suntuk, waktunya panjang, keintimannya naiknya bisa tinggi, tapi tempatnya tempat rahasia. Jadi biasanya sudah diduga kalau cowok dan cewek itu sudah berweekend ria. Apalagi 2 malam begitu berweekend ria. Sabtu malam Minggu dan Minggu malam di villa yang disewa mereka sendirian di puncak. Sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi. Dosa perzinahan yang terjadi. Jadi keintiman dan tempat keintiman dan waktu itu menjadi peringatan bagi kita. Pacaran jangan terlalu lama, nanti keintimannya terlalu tinggi. Dan pacaran jangan di tempat-tempat rahasia. Nanti keintimannya naik melesat tinggi juga. Karena tempatnya rahasia. Tidak ada orang lain. Hanya berduaan saja.
Next. Nah, sekarang kita melihat pada waktu mereka itu sudah keintimannya sudah tinggi. Cowok dan cewek itu tidak bisa tidak secara wajar, secara alami akan mulai saling merangsang. Dan bagi cowok dan cewek itu ada jalan masuk rangsangan yang berbeda. Next. Kita melihat cewek yang sebelah kiri itu cewek ya. Jalan masuk rangsangannya apa? Pertama melalui telinga. Kedua diraba. Dan yang ketiga fantasi. Yang kanan itu cowok itu. Jalan masuk rangsangannya apa? Pertama mata. Kedua kalau dia itu meraba. Dan yang ketiga melalui fantasi juga. Jadi dua jalan masuk itu berbeda antara cowok dan cewek. Satu jalan masuk sama melalui fantasi, tapi fantasinya berbeda juga. Jadi misalkan untuk seorang cowok, jalan masuk rangsangan yang sangat mudah masuk adalah godaan melalui mata. Mata itu jalan masuk rangsangan bagi cowok. Biasanya kalau di asrama-asrama putra itu sering kalau tidak dijaga ketat, di tembok itu digambar ada ditempelkan gambar-gambar wanita, gambar-gambar porno, wanita-wanita telanjang. Mungkin ya saya tidak tahu zaman sekarang karena SMA saya sudah lama sekali waktu zaman SMA saya. Itu kita anak-anak muda pornonya ya kita tentunya belum ada HP, belum ada tablet, pornonya melalui gambar-gambar print, di print kecil-kecil begitu, diedarkan di antara sesama cowok itu gambar-gambar porno, cewek-cewek dalam keadaan telanjang atau bahkan melakukan hubungan seks melalui gambar-gambar itu diedarkan diam-diam di antara cowok-cowok SMA itu. Karena apa? Karena jalan masuk rangsangan yang sangat penting bagi pria adalah melalui mata. Kalau dia melihat gambar-gambar yang merangsang itu, godaannya menjadi besar, birahinya akan naik sekali. Dia akan sangat hot, sangat panas. Dan itu jalan masuk rangsangan yang penting bagi cowok. Jadi saya ngomong begini terutama juga bagi cewek harus dengar. Bahwa kalau pakaiannya hanya tank top saja, pakaiannya tanpa lengan, bajunya tanpa lengan, belahan dadanya itu rendah sekali, itu sangat merangsang bagi cowoknya. Karena cowok terangsang melalui mata. Cewek terangsang nggak melalui mata? Biasanya tidak, walaupun cowoknya itu buka baju, ya six pack-nya kelihatan begitu, ototnya gede itu. Kalau Anda lihat Ade Rai gimana? Cewek-cewek lihat badannya Ade Rai. Malah enek, malah muak. Tidak terangsang tuh. Tapi kalau cowok lihat cewek seksi, telanjang, wah rangsangannya tinggi sekali. Jadi jalan masuk rangsangan itu bagi pria, bukan bagi wanita. Jalan masuk rangsangan yang kedua bagi pria adalah jari-jarinya itu. Tangannya, telapak tangannya. Kalau cowok itu dibolehkan raba-raba, elus-elus, buka-buka, pencet-pencet, maka akan rangsangannya tinggi sekali. Dia akan sangat terangsang dengan meraba-raba itu. Jadi ini kembali peringatan bagi sang cowok tapi juga bagi sang cewek. Jangan bolehkan cowoknya itu raba-raba, buka-buka dan sebagainya. Sebab itu rangsangannya sangat tinggi. Cewek merangsang kalau raba-raba biasanya enggak. Cewek tidak ingin raba-raba ya tubuh cowoknya ya. Nah, kita melihat bagian wanita sekarang. Kalau cowok itu jalan masuk rangsangannya melalui mata, cewek itu jalan masuk rangsangnya melalui telinga. Bukan karena telinga digigitin atau apa begitu ya. Tapi kalau dibisikin kata-kata romantis itu wah fly. Cewek itu bisa fly. Kata yang wajar aja, I love you yang gombal begitu, wah bisa menyebabkan cewek itu terangsang tinggi. Lagi janji-janji yang muluk-muluk, aku kan setia kepadamu sampai mati, sampai napas penghabisan. Wah itu kata-kata I love you yang sangat merangsang karena cewek terangsang melalui telinga. Dan ini cewek harus hati-hati juga, dia tahu. Banyak cowok-cowok yang pemain itu ya, gigolo itu ya. Saya tidak tahu istilah
anak-anak muda zaman sekarang itu istilah pada fuckboy ya. Zaman dulu itu istilahnya gigolo, tapi sekarang mungkin sudah nggak laku. Itu kalau bisikannya itu, wah itu membuat hati wanita tergetar ya. Sampai runtuh segala pertahanannya yang kalau dibisikin kata-kata romantis oleh cowoknya. Jadi telinga, jalan masuk telinga. Kalau cowok gimana? Jalan masuk telinga? Enggak. Kata-kata kalau cowok cewek dengar seperti itu ya, kata-kata yang sudah terbiasa, yang sudah murahan pasaran ya. Bibirmu merah delima. Mungkin bermakna bagi cewek, bagi cowok nggak ada artinya itu dikatakan bibirmu merah delima. Rambutmu mayang terurai dan sebagainya itu. Bagi cowok kalau dipuji penampilannya ya enak juga menikmati, tapi nggak merangsang. Karena jalan masuk rangsangan bagi cowok itu bukan melalui telinga, tapi melalui mata. Nah, kemudian bagi cewek jalan masuk rangsangan lainnya adalah diraba. Kalau tubuhnya diraba-raba, dilus-lus, dibuka-buka pakaiannya, itu cewek itu akan terangsang juga. Sama, dan ini berpasangan dengan cowoknya. Cowoknya meraba-raba itu terangsang, ceweknya diraba-raba akan terangsang juga. Tapi kalau cowok diraba-raba nggak terangsang, malah geli kali ya. Ya. Lucu rasanya. Nggak terangsang dia kalau diraba-raba. Tapi lain dengan cewek ya, wanita yang kalau diraba-raba akan terangsang sekali. Nah, ada satu jalan masuk yang ada di dalam pria dan wanita, yaitu fantasi. Tapi fantasinya berbeda. Si cewek akan terangsang kalau memikirkan ada fantasi, tapi fantasinya romantis. Jadi kalau saudara pergi ke Gramedia, ada banyak buku-buku cerita-cerita, novel-novel yang romantis itu. Siapa yang beli? Cowok-cowok nggak mau beli itu. Yang beli siapa? Yang beli cewek-cewek. Cowok-cowok nggak mau beli. Karena bagi cowok itu fantasi ya kata-kata indah, makan di restoran, musik yang mengalun, itu tidak menarik dia baca seperti itu hanya. Tapi fantasinya apa? Fantasinya hubungan seks. Kalau dia baca buku-buku porno, sungguh-sungguh buku porno, dituliskan, diceritakan, walaupun tidak ada gambarnya ya, hanya hitam putih. Tapi itu cerita perkosaan misalkan, cerita hubungan seks, itu akan sangat merangsang sang cowok. Saya ingat dulu waktu masih SMA, cowok-cowok di SMA, siswa-siswa SMA itu saling tukar menukar apa? Cerita-cerita porno. Tapi cerita pornonya enggak seperti sekarang ya, indah begitu. Itu di stenselan aja. Kertas-kertas murahan, kertas koran aja, tapi di stencil. Wah itu diedarkan, laris sekali di antara cowok-cowok. Karena kalau baca cerita-cerita porno itu, dia akan terangsang sekali. Tapi cewek-cewek tentunya tidak terangsang seperti itu. Terangsangnya baca cerita-cerita seperti apa? Ya, cerita-cerita seperti James Bond, romantis. Yang romantis itu yang merangsang bagi cewek. Yang tidak merangsang bagi cowok. Jadi dua-duanya ada jalan masuk melalui fantasi, melalui pikiran, tapi berbeda. Cewek itu romantis, cowok itu yang pornografis, yang merangsang begitu. Ya, cerita perkosaan atau hubungan seks itu. Ini jalan masuk rangsangan antara cowok dan cewek. Kenapa saya cerita seperti ini? Ini pertahanan terutama bagi cewek tapi juga bagi cowok. Si cowok harus tahu kalau saya melihat hal-hal yang seksi, saya akan terangsang. Kalau saya dibolehkan meraba-raba, pegang-pegang, raba-raba, elus-elus, saya akan terangsang tinggi. Kalau saya baca atau nonton, ya sekarang tentunya dengan HP itu banyak sekali cerita-cerita porno, gambar-gambar porno itu sangat merangsang bagi cowok. Tapi bagi cewek, jalan masuknya berbeda. Pertama melalui telinga, kalau dia dibisikin hal-hal yang romantis. Lalu kalau diraba-raba, bukan meraba-raba, tapi diraba-raba. Dan yang ketiga, melalui fantasi
yang romantis, cerita-cerita romantis. Next. Nah, ada suatu hal yang perlu diketahui oleh seorang cowok ataupun seorang cewek, yaitu apa yang disebut titik tidak balik. Saya gambarkan dengan TTB ini, titik tidak balik ya. Seperti tadi ya, kalau garis vertikal itu keintiman, rangsangan ya, rangsangan, garis horizontalnya itu waktu. Si cowok itu, next kita lihat. Kalau dia itu dirangsang gitu, seperti garis A, mulai naik, tapi tidak mencapai tidak balik. Terangsang sedikit aja, lalu dia lihat, oh sudah jam 9, ceweknya mengatakan, ayo kita pulang. Mama mengatakan kita harus pulang sebelum jam 9. Dia pulang, udah langsung, rangsangannya langsung jadi 0. Garis A itu langsung jadi 0. Tapi kalau pada waktu pacaran dengan ceweknya itu mereka saling merangsang, dan rangsangannya sampai melewati garis titik tidak balik itu seperti garis merah B itu, lalu berhenti, dihentikan saling merangsangnya, sudah melewati garis tidak balik itu. Ini hanya bagi sang cowok ya, bagi seorang pria ya, bagi sang wanita sebelum menikah dia tidak ada grafik ini ya. Tapi bagi sang cowok, kalau dia kemudian dia maunya rangsangannya tinggi sekali toh, dia maunya diteruskan. Tapi cewek mengatakan, mama pulang, mama berkata kita harus pulang sebelum jam 9. Ini sudah hampir jam 9 kurang seperempat. Ayo pulang, cepet. Nanti kita nggak boleh pacaran lagi. Mama marah nanti kalau kita lewat jam 9. Ayo pulang. Jadi terpaksa cowoknya itu antar si cewek pulang. Jadi dihentikan. Rangsangannya seperti garis B yang sudah tinggi. Tapi melewati garis tidak balik itu berhenti. Ya, mereka pada waktu pulang itu mungkin uring-uringan dua-duanya. Si cowoknya masih mendesak terus. Si ceweknya nggak mau karena sudah jam 9. Cowoknya frustrasi. Kalau dia sampai rumah, rangsangannya masih tinggi. Seperti garis merah itu ya, rangsangannya masih tinggi. Belum turun-turun. Kalau suruh tidur enak nggak bisa tidur ya. Gedebak, gedebuk di tempat tidur. Karena masih terangsang, masih hot. Supaya turun hotnya gimana? Siram air dingin, mandi begitu? Nggak selalu bisa. Kadang-kadang kalau sudah tahap saling merangsang seperti cowok dan cewek itu memasuki tahap saling merangsang gitu, saling merangsang. Cowoknya tiap malam dirangsang itu dia kurang tidur karena susah tidur. Nah, kalau dia sedang terangsang hot itu enak enggak? Kan tidak enak, enggak bisa tidur. Caranya gimana? Supaya jadi 0, rangsangan jadi 0. Next. Nah, saya tulis M itu. Si cowok akan melakukan masturbasi. Dia akan merangsang dirinya sendiri, merangsang alat kelaminnya, merangsang penisnya, sampai terjadi ejakulasi, sampai terjadi pemuasan. Langsung rangsangannya seperti garis merah langsung menjadi 0. Jadi kalau enggak bisa tidur dia. Jadi setelah sampai tahap saling merangsang seperti ini, dalam hubungan cowok dan cewek itu, cowok itu akan sering melakukan masturbasi sendirian di rumah. Karena enggak enak, terkatung-katung, melayang terus. Gairah tapi tidak tercapai itu tidak enak. Maunya menurun menjadi 0. Dan caranya gimana? Caranya paling cepat adalah melalui masturbasi. Jadi cowok perlu mengerti hal ini dan cewek perlu mengerti juga. Jangan dia itu merangsang cowoknya begitu tinggi sampai melewati titik tidak balik ini. Dengan demikian cowoknya akan frustrasi, susah tidur dan banyak melakukan masturbasi. Si cowoknya uring-uringan. Kamu ini cewek parah. Katanya orang Kristen merangsang orang tiap malam seperti ini. Yang menyebabkan saya nggak bisa tidur ini. Sekarang habis pacaran sama kamu ini saya kurang tidurnya. Nanti kalau rapor saya jadi jelek gimana? Kalau saya nggak naik kelas gimana? Salah kamu semua ya. Karena dia terangsang gitu. Nah, jadi bagi sang cewek perlu tahu bahwa cowok itu kalau dirangsang akan cepat sekali melewati titik tidak balik itu. Tapi karena saya perlu menggambar ini, jadi TTB-nya kelihatannya tinggi.
Tapi sebetulnya TTB itu tidak tinggi, itu rendah. Cepat sekali cowok itu kalau dirangsang itu melewati TTB itu cepat sekali. Jadi misalkan seorang remaja SMA ya, mau sekolah ini, pagi-pagi mau sekolah. Mestinya dia berangkat jam 7, tapi sekarang masih jam 7 kurang seperempat ya. Jadi masih ada seperempat jam. Ngapain ya? Belum waktunya berangkat ke sekolah itu. Oh, dia pasang televisinya atau pasang HP-nya, nonton film porno. Dia nonton film porno 5 menit aja. Rangsangannya sudah tinggi, sudah melewati TTB itu. Terus gimana? Kalau dia sekolah gimana? Kan nggak enak. Terkatung-katung di atas itu, melayang-layang di atas dengan gairah yang tinggi. Tapi tidak turun-turun, rangsangannya tetap tinggi. Nggak enak dia sekolah. Maafkan, burungnya tetap berdiri. Nanti kalau ke sekolah, bajunya gimana? Bajunya ditarik keluar. Malu kalau bajunya masuk ke dalam. Karena nanti kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya. Nah, dia malu seperti itu. Makanya cepat-cepat sebelum jam 7 berangkat ke sekolah, dia cepat-cepat masuk kamar mandi, cepat-cepat melakukan masturbasi, ada ejakulasi, keluar air mani, udah mengalami kepuasan, langsung jadi 0. Langsung jadi 0, rangsangan jadi 0. Dia bisa sekolah dengan enak. Enggak lagi terangsang dengan gairah. Jadi ini pengetahuan ini perlu buat cowok tapi juga buat cewek ya. Cewek ingat bahwa titik tidak balik bagi cowok itu muda-mudi itu rendah. Dirangsang sedikit aja dia itu melewati titik tidak balik. Dan kalau sudah melewati titik tidak balik itu susah sekali, lama sekali turunnya. Untuk mempercepat turunnya itu dia harus melakukan masturbasi. Jadi pada masa ini dalam hubungan mereka si cowok akan banyak melakukan masturbasi sendirian di rumah. Next. Nah, ada perbedaan lain antara pria dan wanita itu. Perbedaannya apa? Next. Nah, cewek-cewek itu setelah dibisik-bisikin kata-kata romantis, setelah diraba-raba, setelah diciumin dan sebagainya, dia puas. Ada rasa puas. Dia lihat jamnya, jam 9:04, ayo pulang. Mama berkata kita harus pulang. Jadi dia puas. Tapi tidak demikian dengan si cowok. Next. Si cowok itu justru jadi buas. Tambah dia dibolehkan lihat-lihat, buka-buka, los-los, raba-raba, dia tambah buas. Bukan tambah puas. Jika dia akan minta lagi. Ini sudah jam 9:04, ayo kita pulang, siap-siap pulang. 5 menit lagi. Ya nanti mama marah kalau kita pulang lewat jam 9, kita nggak boleh pacaran lagi. Peduli amat, 5 menit lagi. Karena apa? Karena dia rangsangannya sudah tinggi. Dia membutuhkan pelepasan. Dan tidak disediakan oleh ceweknya. Karena masih pada tahap ini ya. Jadi pada waktu pulang ini mereka konflik. Si cewek sudah puas, ayo pulang. Mama berkata sebelum jam 9 harus pulang. Si cowok tambah buas, tambah penasaran. Minta lagi. Penasaran, frustrasi, mana-mana nanti dia. Waktu antar si cewek pulang. Karena perbedaan ini ya. Ini perlu diketahui juga oleh cowok dan cewek ya. Dan ada satu lagi yang perlu diketahui. Rangsangan itu sifatnya mencandu. Seperti candu. Kalau kita mau jadi morfinis, kita akan pakai obat. Mungkin 1 pil aja. Pil yang sederhana, yang ringan aja. Kita makan. Aduh nikmat ya. Wah fly ya. Wah asik ya. Besok makan lagi 1 pil. Wah fly ya, asik ya. Lusa makan lagi 1 pil. Wah fly ya, asik ya. Tapi lama-lama 1 pil itu nggak cukup. Tidak senikmat seperti dulu. Sebab kenikmatannya mulai menurun. Jadi untuk nikmat yang sama harus 2 pil. Lebih banyak pilnya. Baru naik lagi. Tapi tambah lama tambah turun lagi. Tambah lagi. Jadi dosisnya tambah lama tambah banyak. Nah setelah dosisnya terlalu tinggi nggak bisa nikmat dengan pil yang sama. Harus pil yang lebih berat lagi. Lebih nikmat lagi. Sampai akhirnya sungguh-sungguh pakai heroin. Sungguh-sungguh pakai mencandu. Tapi begitu dia pakai candu, wah nikmat ya.
tinggi sekali ya, asik ya. Tapi tambah lama, yang kedua nikmat tinggi, yang ketiga masih nikmat tinggi. Tapi yang berikutnya mulai merosot, kenikmatannya tidak tinggi seperti dulu. Walaupun sudah pakai heroin sendiri, sudah sungguh-sungguh pakai candu, tapi opium. Tambah lama tambah merosot. Saudara kalau lihat pecandu-pecandu yang dikumpulkan suatu tempat, mereka menikmati candunya itu, tapi mereka sudah kurus kering, menikmati, sebetulnya nggak nikmat seperti dulu lagi. Tapi kalau nggak makan atau tidak menghisap candu atau pakai obat-obatan itu, siksaannya sakit sekali, badannya sakit sekali, tubuhnya terasa sakit sekali. Dan untuk menghilangkan rasa sakit itu harus disuntik lagi, harus pakai obat lagi, harus pakai candu lagi. Nikmat, tapi bukan kenikmatan seperti dulu. Ini hanya kebutuhan aja supaya nggak sakit. Jadi kalau orang sudah pecandu itu masih telan obat-obatan atau suntik atau hisap, tapi bukan untuk kenikmatan lagi, tapi supaya tidak sakit. Sakit sekali. Kalau sudah kecanduan sakit sekali kalau tidak mendapatkan candunya itu. Nah, sama seperti juga cowok. Tadinya raba-raba di luar, raba-raba tangan aja, wah sudah rangsangan tinggi. Lama-lama naik, tapi lama-lama nggak tinggi lagi. Lama-lama minta di bawah pakaian, raba-raba di bawah pakaian. Wah nikmat sekali. Tapi lama-lama turun juga, nggak senikmat seperti dulu. Bagian-bagian tubuhnya tadinya wah sangat rahasia, wah nikmat sekali. Tapi lama-lama turun juga. Sampai akhirnya pingin yang paling top. Yang paling top adalah hubungan seks. Jadi cowok dan cewek ini sudah saling merangsang, saling masturbasi. Mereka masturbasi bersama. Ya, misalkan jam 8, wah sudah rangsangan tinggi. Sang cowok sudah frustrasi. Minta si ceweknya untuk memasturbasi dia. Merangsang alat kelaminnya. Sungguh-sungguh merangsang burungnya, penisnya. Dengan demikian terjadi ejakulasi, terjadi masturbasi, ejakulasi, cowoknya puas, sudah dia pulang nggak frustrasi lagi. Jadi pada tahap ini sudah saling masturbasi, ceweknya merangsang cowoknya sampai masturbasi, walaupun belum melakukan hubungan seks, tapi sudah saling merangsang alat-alat kelaminnya. Cowok merangsang alat kelamin cewek, cewek merangsang alat kelamin cowok. Jadi itu dibedakan ya. Necking adalah neck, leher ke atas, cium-ciuman aja. Petting itu melakukan segala sesuatu, saling merangsang alat kelamin, tapi belum melakukan hubungan seks. Ini tahap yang satu langkah lagi sebelum melakukan hubungan seks. Hubungan mereka sudah saling merangsang yang dalam sekali. Jadi necking menjadi petting. Next. Petting akhirnya juga kurang nikmat sehingga diinginkan persetubuhan yang sepenuhnya. Dan untuk itu pria akan menekan ceweknya dengan apa? Jalan masuk telinga tadi ya. Cewek kan sangat sensitif dengan jalan masuk telinganya. Caranya apa? Menimbulkan rasa bersalah, mengejek, berjanji muluk-muluk, dan yang paling ampuh itu adalah mengancam. Seperti tadi ya, si cowoknya mulai menimbulkan rasa bersalah. Kamu ini katanya Kristen, tapi tiap malam nyiksa orang seperti ini. Kamu itu seperti naikkan layang-layang ya. Udah tinggi gitu diputus. Udah, saya ini terkapar, terkatung-katung di udara. Gak turun-turun begitu. Mengejek, katanya kamu orang Kristen. Masa orang Kristen nyiksa orang tiap malam seperti ini. Janji muluk-muluk. Jangan khawatir, nanti kalau ada apa-apa maksudnya ada kehamilan. Kalau ada apa-apa, saya akan bertanggung jawab. Aku akan nikahin kamu. Jangan khawatir. Janji, sumpah. Mau dengar I love you? Oke, berapa kali? 10 kali? 1000 kali? Oke, dengerin ya, hitung ya. I love you. Sampai 1000 kali. Jadi janjinya muluk-muluk. Jangan khawatir, aku tidak bertanggung jawab. Jangan khawatir, aku akan kabur. Jangan khawatir, aku akan terpukau, terpikat dengan wanita lain. Jangan khawatir. Jadi janjinya muluk, aku akan setia kepadamu sampai mati. Sampai mati. Jadi janjinya muluk-muluk. Kalau sudah
timbulkan rasa bersalahnya. Sudah diejek sama cowoknya. Sudah dijanjiin muluk-muluk si ceweknya. Tetap tidak mau kasih seks. Ceweknya kan dengar kata mama ya. Jangan sampai hubungan seks ya. Anak mama jangan sampai hubungan seks ya. Kamu boleh pacaran tapi tidak boleh hubungan seks. Apalagi Oma. Oma menekankan awas ya. Sampai berani hubungan seks ya. Jangan berhubungan. Cucu Oma tidak boleh hubungan seks sebelum nikah. Jadi siapa mengatakan enggak, son, jangan deket-deket, jangan deket. Kalau kamu enggak tahan peluk-peluk lagi, udah sono, supaya enggak terlalu terangsang. Nah kalau sampai nomor 3 itu janji muluk-muluk si cewek tetap tidak mau kasih seks sama cowoknya, cara yang paling ampuh adalah dengan mengancam. Cowoknya berkata begini, ya udah daripada saya tersiksa seperti ini kita putus saja. Si Ina mau sama saya. Si Benda mau sama saya. Si Tuti mau sama saya. Kalau kamu nggak mau sama saya, udah kita putus saja. Ada banyak cewek yang lain yang mau sama saya. Nah, diancam seperti itu, diancam diputusin seperti itu, cewek-cewek akan runtuh. Kebanyakan runtuh daya tahannya. Apalagi kalau cewek-cewek itu harga dirinya rendah. Ngerti ya? Cewek yang harga dirinya rendah. Saya kan jelek. Saya nggak ada papanya, saya kan miskin, saya kan bodoh. Ini ada cowok cakep ini, mau sama saya. Wah asik ya. Tapi dia kok mau kabur ini, dia kok minta seks. Kalau enggak saya diputusin, gimana ini? Caranya gimana? Ya udah, daripada saya diputusin, saya sudah nggak berharga nanti. Memang saya munaan seperti ini, daripada saya diputusin, ya udah kasih seks saja. Apa katanya nanti? Jadi cewek-cewek yang harga dirinya rendah, itu cepat sekali kalah dengan tekanan daripada cowok 4 macam tekanan itu. Cewek itu kan cepat sekali kalah, mengalah. Kalau cewek yang harga dirinya tinggi, mungkin lebih tahan sedikit ya. Oke, aku orang Kristen, aku berharga. Yesus Kristus mengasihi aku. Aku tidak boleh melakukan hubungan seks. Kalau kamu nggak mau sama saya, udah goodbye. Mungkin dia bisa ngomong gitu sebentar aja. Tapi kalau itu ditekan terus tiap malam selama 1 bulan, tahan nggak? Tahan. 3 bulan tahan nggak? Tahan. Masa 3 bulan nggak tahan? Hanya tekanan begitu aja. Kita kan harus tetap kudus di hadapan Tuhan. Setengah tahun tahan nggak? Kebanyakan cewek-cewek walaupun harga dirinya tinggi, Kristennya sungguh-sungguh. Banyak cewek yang sudah tidak tahan. Udah tidak tahan melakukan hubungan seks. Apalagi kalau sudah 1 tahun hubungan mereka itu sudah saling merangsang, nggak tahan. Biasanya sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Next. Nah, kalau sudah melakukan hubungan seks, dosa perzinahan itu akibatnya apa? Pertama sakit si cewek ini, bagi si cewek ya. Tentunya hubungan seks pertama itu ada rasa sakit karena pecahnya selaput darah ya. Lalu harga dirinya turun. Saya kok murahan ya. Saya ditekan sedikit aja saya berdosa seperti ini ya. Saya sudah orang najis ini, kotor ini, saya berdosa ini. Saya kok murahan ya. Harga dirinya turun. Cemas. Kecemasannya naik. Cowok saya masih mau nggak sama saya ya? Cowok saya masih mau nggak? Kalau saya sudah nggak perawan seperti ini, masih mau nggak dia nikahin saya ya? Jadi kecemasannya meningkat. Jangan-jangan cowok saya itu kabur. Dan cemburunya jadi meningkat. Dia lihat cowoknya itu ngomong-ngomong sebentar sama si Tati itu, wah dia marah-marah, dia sudah cemberut, karena dia sudah khawatir karena kecemasannya tinggi itu. Dan cintanya berkurang. Cintanya bukan tambah naik, hubungan seks itu sebelum nikah cintanya bukan tambah naik, tapi tambah merosot. Tadinya cowoknya itu kelihatan, wah ini si pangeran naik kuda putih ya. Itu cowok paling ganteng di seluruh gereja. Ini calon papa anak-anak saya. Cowok idaman. Tapi setelah hubungan seks itu, dia pulang, malu tentunya pulang diantar cowoknya. Pulang itu, dia merasa sakit, harga dirinya turun, kecemasannya meningkat, dan cintanya merasa mulai menurun. Cowok yang antar dia itu naik mobil itu, anterin dia pulang, kok rasanya harganya kok rendah ya. Cowok saya ini ternyata rendah juga ya.
nggak bernilai juga ya. Nggak hebat seperti dulu saya anggap cowok paling hebat, paling ganteng di seluruh kaum muda ya. Ternyata kok enggak ya. Jadi terjadi seperti ini. Next. Kita lihat grafiknya ya. Next ya. Terus sampai selesai. Nah, sudah lihat garis A itu di atas garis horizontal itu cinta, di bawah garis horizontal itu benci. Pertama itu cintanya menggebu-gebu itu. Aku cinta cowokku ini. Wah, tinggi seperti garis A ya. Tapi setelah dia melakukan hubungan berdosa itu, hubungan seks dengan cowoknya itu, tiba-tiba cintanya bukan tambah naik, tapi tambah merosot. Jadi B, berkurang. Berkurangnya bahkan sampai mulai timbul benih-benih benci itu, C itu. Dan bencinya itu bisa lebih tinggi daripada cintanya semula. D-nya itu lebih panjang ke bawah daripada A semula. Nanti kita lihat ini dalam firman Allah ya. Jadi setelah melakukan hubungan seks bukan tambah gila cintanya kepada cowoknya, tapi bisa diganti dengan benci. Walaupun dia menyangkali, enggak, saya masih cinta sama dia. Tapi ternyata mulai timbul neknya, bencinya. Apa dia layak ya jadi bapak dari anak-anakku ya? Layak enggak saya? Jadi mulai timbul keraguan-raguan. Setelah pengalaman D ini mulai timbul keraguan-raguan daripada si cewek. Apakah cowok saya itu sungguh-sungguh layak saya pertahankan ya? Apakah cowok saya ini layak saya pertahankan terus kita sampai nikah? Seperti dulu ya, pengennya nikah dengan si cowok ini. Ternyata kok kelihatan jeleknya ya. Dia neken terus ya. Kok dia seks sebelum nikah ya. Menyebabkan saya itu jadi merasa najis seperti ini. Cowoknya kok kelihatan rendah juga ya. Rugi enggak ya kalau jadi nikah sama dia. Kalau ini D-nya itu dalam sekali, lebih tinggi daripada A-nya, ada saat-saatnya si cewek yang putusin si cowok. Walaupun biasanya nanti si cowok yang putusin si cewek kalau sudah ada hubungan seks sebelum nikah ya. Tapi ada kemungkinan juga si ceweknya yang nek, si ceweknya jadi benci kepada cowoknya. Next. Nah, si cewek mengalami seperti itu juga. Pertama dia mengalami muak. Jadi waktu dia nyetir mobilnya, antar si cewek pulang itu, tiba-tiba waktu dia nyetir kok ada rasa nek ya. Ada rasa muak juga ya. Bahkan dalam hubungan suami istri kadang-kadang suami ataupun istri setelah hubungan seksual ada rasa neknya, ada rasa muaknya. Apalagi pada saat ini waktu dia masih belum menikah itu, ada rasa muak. Waktu dia anterin si ceweknya pulang ke rumah itu ada rasa muak. Ada rasa pertanyaan cuma begini. Itu pertanyaan yang menghantui cowok-cowok. Kok cuma begini ya? Katanya seksi nikmat. Kok cuma begini ya? Ya karena diadakannya apa? Jok belakang mobil, sesekan, cepet-cepetan. Ini lagi ceweknya lagi mau. Nanti kalau nggak mau lagi nggak jadi lagi. Jadi cepet-cepet hubungan seks. Kenikmatannya cuma kecil, cuma sedikit. Memang ada kenikmatan karena ada ejakulasi. Tapi kenikmatannya cuma kecil aja. Sehingga timbul pertanyaan dalam si cowok itu, kok cuma begini ya? Kok cuma begini ya? Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, misalkan mereka sudah sering, udah 10 kali, 20 kali melakukan hubungan seks sebelum nikah, sungguh-sungguh dalam pikiran cowok itu ada kata-kata yang mengerikan. Cuma begini ya? Nanti kalau saya nikah sama dia cuma begini ya? Apa enggak rugi ya kalau saya nikah sama dia ya? Enggak lebih baik saya cari sama si Tati itu ya, yang baru ya. Ini cewek saya, nah itu cintanya mulai berkurang. Tadinya dia lihat kelihatan ini si Cinderella ini, calon ibu daripada anak-anakku. Tapi sekarang kok kelihatannya murahannya. Cewek di sebelah saya antar pulang nangis-nangis begitu. Nyalain dia, mungkin pukulin dia. Gara-gara kamu saya sudah enggak perawan lagi, pukulin dia. Kita berdosa. Dia merasa dipukulin begitu. Kok murahan dia juga ya. Saya tekan dikit aja kok sudah kasih seks ya. Jangan-jangan apa enggak rugi ya kalau saya nikah sama cewek murah nih. Nanti kalau jadi nikah sama dia apa enggak rugi ya. Jadi cintanya berkurang juga. Terus jadi grafik yang sama dengan si cewek tadi ya.
tadinya cintanya itu seperti garis A, merosot sampai setelah hubungan seks yang berdosa itu, tembok hitam itu, dosa itu, merosot jadi B, mulai timbul benci juga terhadap ceweknya, mulai timbul kebencian, dan kebenciannya bisa lebih tinggi daripada cintanya semula, garis A itu. Dia itu bisa lebih panjang daripada garis A ini. Ini real ini. Sering kalau saudara lihat di koran-koran, di majalah-majalah, ada tanya jawab dengan remaja itu. Sering kita baca, mungkin beberapa kali. Si cewek itu menulis begini, saya punya pacar namanya ini, kita pacaran, tapi kita ya tidak hati-hati sampai melakukan hubungan seks beberapa kali. Tapi cowoknya saya mulai benci sama saya, mulai meremehkan saya, kata-katanya mulai kasar, mulai lihat-lihat cewek lain. Akhirnya dia putusin saya, dia kabur sama cewek lain. Saya bisa berbuat apa ya? Nah, kalau si pengasuhnya jawabnya apa ini? Dan itu sering terjadi karena terjadi dinamika ini, merosotnya, cintanya merosot, tambah jadi benci, dan bencinya lebih besar daripada cintanya semula. Dan ini ada dalam Alkitab ini. Next. Ini ceritanya perkosaan dari Tamar ya. Tamar dan sudah itu terjadilah hal yang berikut. Ini dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 16. Saudara bisa baca seluruhnya. Saya tidak akan tulis di sini seluruhnya, yang penting-penting saja. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Jadi Absalom itu anaknya Raja Daud. Amnon juga anaknya Raja Daud, tapi mamanya berbeda, jadi setengah saudara ini. Dan Absalom ini punya adik perempuan, namanya Tamar yang cantik sekali. Dan Amnon ini jatuh cinta sama saudara tirinya, atau saudara sama bapak lain ibu, kepada si Tamar ini. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Pengennya itu memiliki si Tamar, tapi si Tamar tentunya gak mau, jatuh sakit. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, saya putus sini. Kalau saudara baca selanjutnya, dia punya teman yang licik, yang menjebak si Tamar itu. Kasih akal kepada, ajarin si Amnon bagaimana menjebak si Tamar. Si Tamar suruh masuk ke rumahnya, ke kamarnya, lalu dijebak, lalu diperkosa. Kita baca itu. Next. Sesudah gadis itu, ya si Amnon minta kepada bapaknya, Raja Daud. Karena dia itu sakit. Waktu bapaknya ketemuin dia, kamu kok sakit? Ya, boleh enggak si Tamar adikku itu masak, bikinkan kue di rumahku. Ya, Raja Daud tidak berpikir apa-apa ya, enggak curiga atau apa. Ya silakan adikmu ini masakin kamu. Nah, waktu dia masakin datang ke rumahnya Amnon itu dia dijebak. Sudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tapi ia tidak mau makan, pura-pura tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Ini jebakannya ya. Orang-orang semua suruh pergi, tinggal berdua aja dan suruh masuk kamar. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghindarkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Jadi mau diperkosa ini ya. Next. Tapi gadis itu berkata kepadanya, tidakkah aku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu bicaralah dengan raja. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia. Lalu tidur dengan dia. Jadi Tamar diperkosa oleh kakak sama bapak lain ibu ini.
memperkosa dia, tidur dengan dia di rumahnya Amnon. Nah, kita lihat dinamikanya apa yang terjadi berikutnya. Next. Perhatikan ini, yang saya cetak merah itu ya. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Tadinya gadis itu kan didambakan ya. Wah asiknya kalau aku peluk dia, aku ciumin dia, aku hubungan seks sama dia. Wah asiknya ya. Tapi begitu dia dapat, karena dapatnya dalam dosa dengan memperkosa dia, timbul kebencian. Seperti garis D tadi ya, garis D itu lebih besar daripada cinta yang semula yang menyebabkan dia sampai sakit-sakitan itu. Timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya pada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Jadi garis A itu cinta tinggi, tapi garis D ini benci yang jauh lebih tinggi daripada A itu. Lalu kata Amnon kepadanya, bangunlah, enyahlah, diusir ini. Tadinya mari masuk kamarku, dindaku, sekarang pergi sana, perempuan. Suruh pergi begitu. Lalu berkata gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi, ngusir ini, adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Lebih jahat daripada memperkosa itu. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya. Suruhlah, saudara perhatikan katanya itu, istilah suruhlah perempuan, bukan dindaku, adikku, sayangku. Tidak, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku. Dan kuncilah pintu di belakangnya. Diusir malah. Tamannya berubah enggak? Tamannya enggak berubah. Kecuali tadinya perawan, sekarang enggak perawan. Tapi dia tentunya masih cantik seperti tadinya ya. Masih seksi, masih lemah lembut, tubuhnya segalanya sama. Tapi kenapa perubahan yang luar biasa terjadi pada Amnon melihat cewek yang sama ini? Karena hatinya. Tadinya itu cinta sampai mati-matian, sampai mau memilikinya, sampai sakit-sakitan. Sekarang bencinya luar biasa. Karena perbuatan dosanya itu ya. Usir dia, suruh perempuan ini pergi. Dia panggil sama pelayan-pelayannya. Usir dia, suruh pergi. Kunci pintu di belakangnya. Ini dinamika yang ditulis dalam Alkitab. Dan ini terjadi banyak. Terjadi banyak. Ini peringatan bagi remaja-remaja putri, pemudi-pemudi. Kalau Anda kasih cowok Anda seks, bukannya tambah hebat cintanya, tapi tambah hebat pelecehannya terhadap Anda. Anda kelihatan cintanya kepada Anda bukannya tambah menggebu-gebu, tapi tambah berkurang. Bahkan bisa timbul kebencian ini. Jadi jangan percaya sama novel-novel picisan. Kalau cowok itu kasih seks sebelum nikah, tambah gila dia. Tambah menggebu-gebu cintanya. Tambah mau berkorban sampai mati-matian. Salah besar. Kalau cowok sebelum nikah dikasih seks, tambah benci nanti. Tambah kabur. Tambah lari secepat-cepatnya. Yang melihat ceweknya, dia melihat Tamar itu yang mestinya tetap sama, orangnya tetap sama. Tapi sekarang kok hitam pekat ya. Malu kalau saya jadi istrinya, dia jadi istri saya. Udah pergi. Jangan deket-deket. Jangan ada di rumahnya Amnon nih. Malah diusir. Itu dinamika hati yang terjadi karena dosa ini. Dan ini sering terjadi. Ini bukan hanya cerita Alkitab. Ini sering terjadi. Cowok yang sudah dikasih seks justru kabur. Bukan tambah lengket. Ini kesalahan besar dari orang-orang yang ngajurin ya. Cowok-cowok yang mungkin lebih dewasa. Atau orang-orang yang lebih dewasa. Tapi yang sama bandelnya ngajarin, kasih seks saya. Nanti dia akan cinta sama kamu. Dia akan tergila-gila sama kamu. Enggak. Sesuai dengan firman Allah. Mulai timbul bibit-bibit kebencian. Tambah melecehkan nanti. Tambah nek lihat Anda. Tambah nanti usir Anda. Ini terjadi. Next. Nah, sampai akhirnya cowoknya kabur. Kalau putus gimana? Siapa yang rugi? Cowok atau cewek yang rugi? Yang cowoknya kan pergi dapat cewek baru, cari cewek baru, nggak ada bekasnya. Tapi si cewek kan gimana? Ini saya sudah nggak perawan ini, gimana? Siapa cowok yang masih mau sama saya?
Kadang-kadang kalau saya tanya remaja-remaja di gereja, siapa yang masih mau sama cewek yang sudah nggak perawan? Banyak yang nggak mau angkat tangan. Mungkin 1-2 angkat tangan. Dan kalau ada 1-2 angkat tangan, saya berkata sama cewek, lihat itu, cowok-cowok yang angkat tangan itu masih mau, walaupun bukan sama cewek yang perawan lagi. Mungkin calon suami yang baik. Kebanyakan cowok nggak mau. Saya kan sudah dapat bekasnya orang. Mau nggak pergi ke toko sepatu, beli sepatu bekas? Memang murahan ya, lebih murah ya. Tapi saya mau pakai sepatu bekasnya orang. Sudah nggak enak. Atau baju bekas. Merasa rugi dong. Ini kan seumur hidup, pernikahan itu seumur hidup. Masa, apalagi kalau tahu bekasnya siapa. Istri saya ini bekasnya si Joni. Teman kelas yang bodoh. Teman kelas yang miskin. Teman kelas yang nggak bisa apa-apa. Saya kan kapten dalam sepak bola atau kapten dalam basketball. Masa saya dapat cewek yang murahan itu? Cewek yang murahan itu. Rugi ya. Sehingga terjadi seperti itu. Jadi next. Yang rugi besar adalah si cewek. Next. Nah, kalau si cewek sudah nggak perawan begitu, tentunya dia nggak mau jadi suster pindah Katolik jadi suster ya, biarawati ya. Enggak, dia masih mau nikah lagi ya. Masih mau nikah ya. Nah kalau nikah harus pacaran. Kalau pacaran nanti dapat cowok. Dapat cowok yang baru, cerita enggak? Sudah enggak perawan. Ya akan rugi. Cerita rugi nanti diputusin. Kalau enggak cerita, apa bohongin suami seumur hidup? Masa suami yang dicinta itu harus dibohongin seumur hidup? Dulu saya masih perawan kok. Karena dia enggak berani cerita, saya sudah enggak perawan. Jadi makan buah si malakama itu. Jujur salah, bohong salah juga ya. Tapi kalau dia akhirnya nikah sama cowoknya dan dia bohongin terus, ya harus bohongin sang suami itu seumur hidup. Gimana rasanya bohongin suami seumur hidup? Next. Kalaupun hubungan dilanjutkan, paksa-paksa akhirnya mereka nikah. Nah, akan ada konflik berlarut-larut. Ini kan konflik terus-menerus itu. Dan digunakan oleh iblis itu. Untuk merangsang kemarahan. Si cowoknya tiap kali ceweknya aneh gitu, dia marah. Cewek murahan, istri murahan. Saya rugi, saya dapat istri murahan. Istrinya sudah nggak perawan, saya rugi. Mungkin si ceweknya teriak-teriak, bukan saya yang perawan. Kamu yang bikin saya nggak perawan. Dulunya saya kan masih perawan. Mereka teriak-teriak saling, tapi itu nggak selesai-selesai. Ini keributan seperti ini bisa terus-menerus. Untuk sesuatu yang terjadi waktu mereka pacaran. Gak selesai-selesai itu. Hubungan mereka parah. Ya, mungkin perlu counseling, saling mengampuni. Tapi kalau enggak, berantem terus ini. Jadi peringatan terutama bagi cewek-cewek ya, jangan kasih seks sebelum nikah. Kasih seks yang rugi besar adalah Anda. Anda sudah enggak perawan, cowoknya ketawa-ketawa aja lari. Dapat cewek lain. Enggak ada bekasnya. Anda yang rugi besar. Jadi hati-hati ya. Dan seks sebelum nikah itu bukan membahagiakan. Bukan bikin cowok atau cewek saudara itu terikat kepada saudara. Justru akan kabur, pengen kabur. Mengerti ya saudara-saudara? Saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengajarkan melalui firman-Mu. Kehendak-Mu kami hidup dalam kekudusan. Jaga kami Tuhan. Beri kepada kami kekuatan terutama pada waktu kami berpacaran Tuhan. Jaga kami supaya kami tetap kudus di hadapan-Mu. Kami tidak melakukan hubungan seks jatuh dalam perzinahan atau percabulan yang melanggar kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau itu sudah terjadi, ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk berani bertobat, minta ampun di hadapan-Mu dan memulai lembaran baru. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Amin. Berapa menit? 60 berapa menit?